Jadi AFTA ini kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Jadi kalau kita lihat secara ekonomisnya dari nilai ekonominya, jadi pemberlakukan AFTA ini dia menjadikan kegiatan ekonominya itu lebih luas lagi. Yang mana yang bisa kita ambil contohnya ya, misal produsen beras, penghasil beras seperti yang ada di negara Thailand itu dapat dengan mudah mengekspor produknya atau menjual produknya itu ke Singapura, Indonesia, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya tanpa dibebani yang namanya pajak. Begitupun sebaliknya, pilihan konsumsi atau konsumen pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Terus dari yang karena adanya AFTA ini, maka mendorong yang namanya kerjasama antar negara-negara di ASEAN. Nah, karena adanya kerjasama karena terdorongnya kerjasama ini, maka terjadilah yang namanya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Misalnya seperti kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen selaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN dan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contoh itu yang kayak dibilang tadi tuh kan, misal negara Indonesia, dia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Terus produk elektronik Singapura itu dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN, karena kan setiap negara itu kan saling bergantung ya kan. Misalnya di negara ini nggak ada, di negara ini ada, jadi mereka bersaling tukar barter. Nah, jadi dengan adanya AFTA ini memungkinkan setiap orang yang ada di negara-negara ASEAN itu untuk dapat mengonsumsi barang-barang produk luar negeri. Nah, jadi ini kan ada tuh namanya pengaruh konvensi selanjutnya. Ada kan pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sebelum kita masuk itu konversi, kita ketahui dulu apa itu sebenarnya makna dari konversi. Jadi konversi ini merupakan salah satu bentuk alih fungsi lahan, ya kan? Yang mana alih fungsi lahan ini merupakan dia mengubah area suatu daratan menjadi lautan ataupun sebaliknya. Misalnya kita ambil contohnya, mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain. Misal awalnya menjadi awalnya dari pertanian menjadi pemukiman atau industri. Misal kita ambil contoh yang waktu yang berapa tahun yang lalu kan terjadi namanya reklamasi kan, reklamasi pantai, yang mana berubah alih fungsi lahan yang ada di pantai itu dialihfungsikan, tanahnya itu dikerok dari tanah laut yang paling dasar itu dikerok, ditimbun untuk dijadikan sebuah pulau baru yang mungkin ditempati atau dibuat suatu kayak industri ataupun pertanian lainnya gitu. Makanya kemarin kan sempat ada pro kontranya ya kan, ada yang setuju ada yang enggak. Selanjutnya ini kan ada pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Pengaruhnya nih, yang mana apabila kita lihat dari pemilik perusahaan yang mendirikan sebuah industri karena beberapa alasan. Biasanya nih, yang pertama, pembangunan industrinya itu lebih memilih lahan yang strategis. Nah, sebagian besar lahan strategis ini kan merupakan lahan pertanian, ya kan? Untuk poin yang kedua, harga lahan pertanian itu relatif lebih murah dibandingkan lahan terbangun, ya kan? Karena kan kalau misalnya udah dibangun pasti kan udah didirikan ini segala macam, jadi kan otomatis tanah yang udah terbangun itu kan jadi mahal kan dibandingkan tanah pertanian, karena kan belum didirikan apapun, masih kosong atau masih apa. Untuk poin yang ketiga, ada pembangunan industri itu memilih akses yang lebih mudah. Terus poin yang keempat,